Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Sidadu dengan NIM 4114240057. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema membangun persatuan dalam keberagaman dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan, yaitu persaudaraan, yang secara umum uhwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam ajaran Islam atau saudara sesama umat Islam, atau juga kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai, dan dengan perdamaian, maka persatuan dan kesatuan umat bisa dapat diwujudkan. Tanpa persatuan, orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama, bahkan terhadap seagama sekalipun. Yang berikutnya kita akan membahas tentang menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam beragama. Kenyataannya, dalam waktu yang sangat panjang, keberagaman kultural dan syarat tersebut telah melahirkan berbagai konflik keumatan dan kemasyarakatan yang tak mudah diselesaikan. Lebih ironis lagi, berbagai bentuk khilafiyah dan konflik tersebut termasuk di Indonesia justru memperoleh penguatan dari dan dalam proses-proses inkulturasi dan sosialisasi melalui kegiatan politik, pendidikan, sosial, keagamaan, serta sosial budaya. Berikutnya kita akan menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada awal berdirinya atau pada masa pemerintah kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Mengapa? Muhammadiyah pada saat itu mengampanyekan pemberantasan TBC, yakni tahayul, bidah, dan khurafat. Bidah adalah perkara baru dalam bidang agama, oleh karena itu terlarang untuk diamalkan. Demikian juga tahayul dan khurafat merupakan perkara-perkara asing dalam beragama karena tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Perkara-perkara agama yang dituding TBC cukup banyak, antara lain ziarah kubur, tahlil kematian atau 7 hari, hari ke-40, hari ke-100, talqin di atas kubur, kunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinan setiap malam Jumat, dan memperingati hari-hari besar Islam atau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas tentang fikih ikhtilaf. Konsep fikih ikhtilaf Yusuf Qadarulhawi. Konsep fikih ikhtilaf yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qadarulhawi setidaknya berjumlah 10 bagian. Pertama, terkait perbedaan masalah furu. Dalam mengawali pembahasan konsep fikih ikhtilafnya di bagian ini, Yusuf Al-Qadarulhawi hendak menyadarkan sebuah hal, bahwa perbedaan masalah furu adalah sebuah kemestian. Ia mengungkapkan orang-orang yang ingin menyatukan kaum muslim dalam satu pendapat tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, dan cabang-cabang agama lainnya, hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Upaya-upaya mereka untuk menghasilkan apa-apa selain bertambah meluasnya perbedaan dan perselisihan itu sendiri. Berikutnya kita membahas tentang cinta tanah air. Sebenarnya cinta terhadap tanah air ini merupakan salah satu bentuk dari syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun cinta terhadap tanah airnya.
Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya sangat mencintai tanah kelahirannya kota Mekah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kota Mekah, sungguh dirimu kota Mekah, negeri yang aman, indah, dan paling aku cintai. Jikalau masyarakat Mekah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain dirimu, kota Mekah. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya kita akan membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, karena kearifan lokal ini menjadi satu kesatuan dalam masyarakat setempat. Masyarakat di setiap daerah pun memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, tergantung dengan kultur dan kebiasaan masyarakatnya itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bahaya radikalisme. Tentu teman-teman ketahui, radikalisme agama telah banyak mendapat perhatian dari berbagai sarjana di berbagai belahan dunia. Hal ini terlepas dari dampak yang ditimbulkan, bahwa radikalisme memunculkan dampak negatif, baik rusaknya tatanan sosial kebangsaan maupun berjatuhannya korban-korban dari masyarakat sipil yang terkait dengan inti permasalahan. Jadi kesimpulan dari saya tentang materi ini adalah membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis memerlukan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, keyakinan, dan pandangan individu. Kunci utama terletak pada komunikasi yang terbuka, empati, dan kolaborasi. Dengan mendengarkan secara aktif dan menciptakan ruang bagi semua suara untuk didengar, masyarakat dapat membangun dasar yang kuat untuk persatuan yang harmonis. Pendekatan inklusif yang merangkul keagamaan sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang, membantu menciptakan hubungan yang lebih solid dan masyarakat yang lebih berdaya saing. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.